Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi nama saya sudah disebutkan. Ya, waktu milik Tuhan. Waktu milik Tuhan. Ya, kalau milik kita mau dipanggil Tuhan, kita bilang jangan sekarang kan gitu ya, Saudara. Tapi karena milik Tuhan, Dia yang berkuasa, Dia berhak memberi, Dia juga berhak mengambil waktu itu. Tanpa kita berkata aku nggak mau, kalau Dia ambil ya Dia ambil, saudara. Nah, puji Tuhan, kita tidak membahas waktu, dan saya tidak mengajari Bapak Ibu yang lebih senior dari saya, kualat nanti ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, yaitu tentang tema, bisa ditayangkan? Ya, jadi temanya itu adalah berhala dalam hati. Ya, berhala dalam hati, atau boleh dikatakan dosa di balik dosa. Nah, jadi kira-kira apa yang ada di pemikiran Bapak Ibu berhala di dalam hati itu kira-kira seperti apa? Ada yang bisa memberikan komentar dulu, Bapak Ibu? Jadi berhala di dalam hati itu kira-kira gambarnya seperti apa? Kita punya atau kita nggak punya, atau kita punya kita abaikan seolah-olah tidak ada gitu ya? Kira-kira apa berhala dalam hatimu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Bisa? Ya, apa kira-kira? Udah, dideketin aja lah. Ada yang bisa beri jawaban? Apa kira-kira berhala dalam hati? Ya, ibu-ibu dulu aja. Media sosial. Media sosial. Oh, media sosial. Media sosial. Anak pekerjaan, lagi pelayanan ya, bisa ya pelayanan ya, pekerjaan, pelayanan, anak atau keluarga, media sosial, kesibukan. Oke, yang lain ada lagi, saudara? Masa itu bisa jadi berhala? Kalau begini caranya nggak usah menikah, nggak usah punya anak, nggak usah punya kesibukan, begitu. Terus handphonenya juga nggak usah dipakai. Kalau undang apa bu, pertemuan pakai apa gitu ya? Kalau jaraknya jauh kan repot, pakai apa ini? Ya saudara. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat ya, berhala dalam hati atau dosa di balik dosa. Nah, artinya ini yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Tadi yang Bapak Ibu sebutkan anak, mungkin istri atau suami, pekerjaan atau pelayanan, lalu media sosial, itu kelihatan enggak? Kelihatan. Tapi ini yang tidak kelihatan. Oh, kebencian, marah. Awalnya memang nggak kelihatan, tapi akhirnya terlihat juga ya, saudara. Nah, nggak bisa monitornya di belakang? Oke. Oh, bisa ternyata pakai ini ya. Ayo kita baca dulu ayatnya, Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Sama-sama 2 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oh, ngomong. Oke, ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Bapak Ibu, ini bagian dari hukum Taurat ya, masih berlaku? Hukum Taurat masih berlaku? Masih berlaku ya? Masih berlaku. Iya, masih berlaku.
Ada hukum Taurat yang tidak berlaku? Ini jadi kuliah ya Bapak Ibu ya. Yang sudah digenapi oleh Kristus dipaku di atas kayu salib, masih ingat Efesus 2 itu semuanya telah dipakukan di atas kayu salib. Tidak berlaku ya. Nah, yang mana gitu? Seringkali orang bingung. Hukum Taurat sudah nggak berlaku, yang ini berlaku. Nah, yang mana yang sudah nggak berlaku? Yang sudah digenapi oleh Kristus itu tidak berlaku. Jadi seremonial law, hukum-hukum keagamaan orang Israel, nah itu sudah nggak berlaku. Makanya saudara tidak bawa kambing domba kan kalau ibadah. Kalau bawa hasilnya dingin, mamanya kan baunya jadi tidak karu-karuan. Ya, itu yang nggak berlaku. Jadi yang sudah digenapi oleh Kristus itu nggak berlaku. Lalu ada hukum etika. Nah ini Keluaran pasal yang ke-20 ini hukum etika. Ya, hukum moral, lalu ada hukum sipil, barang siapa mencuri ya dihukum seperti sekarang melakukan kejahatan. Kalau di Surabaya itu hampir setiap hari ada maling sepeda motor. Itu kalau dengar radio suara Surabaya itu hampir setiap hari itu ada pencurian sepeda motor. Dan kalau itu ketangkap, berlaku nggak hukum? Dihukum, berlaku gitu ya. Nah ini juga berlaku, tapi Bapak Ibu ya wah nggak bisa begini. Terlalu jauh. Nah, oke ya, coba dikeluarin aja semua. Nah, saudara lihat, ya pasal 20 ini dibagi 3, hubungan yang benar dengan Allah, hubungan yang benar dalam menyembah, dan hubungan yang benar dengan sesama. Oke, berikutnya, saudara. Ya, tulisannya juga nggak bisa, ya. Oke. Nah, saya dari sini aja. Nanti langsung aja ya, diklik-klik ya. Nah tujuannya apa? Saya dan saudara akan memahami bahwa hanya ada satu Allah yang benar sebagai objek penyembahan kita. Nah nanti kita akan merenungkan ternyata ada Allah-Allah yang lain, saudara. Ya, bahkan kita hamba Tuhan pun sangat rawan punya Allah-Allah yang lain itu. Nanti kita akan renungkan bersama-sama. Lalu yang kedua, berkomitmen untuk tidak membuat berhala apapun atau Allah-Allah yang lain itu. Lalu yang ketiga, belajar setia mengasihi Allah. Nah sekarang waktu dikatakan jangan membuat patung, Bapak Ibu ini kan ada patung Yesus, patung Maria, lalu patung malaikat, ya bukan patung itu ya. Itu maksudnya gimana itu saudara? Ya apa benar-benar nggak boleh buat patung? Nah ada orang yang senang dengan seni, loh Pak, patung ini kan karya seni, ini bagus loh Pak. Gitu. Ada? Memang ada hamba Tuhan yang ekstrim. Waktu saya keluar pulau itu di penginapan ya, dia punya penginapan di dekat laut itu, saudara cerita kepada saya. Dia memang senang dengan patung-patung. Dari Bali diadopsi gitu ya, patung apa saja supaya untuk memperindah penginapannya yang dia miliki itu. Lalu ada hamba Tuhan Pak Wid katanya ini tidak boleh, harus dihancurin semua katanya gitu. Ini menyembah berhala katanya gitu. Kemudian Pak hancurin semua. Ya enggak lah, wong ini belinya pakai uang kok. Ini kan bagus jadinya, ada patung ini, ada patung ini, ada patung ini. Bahkan orang-orang yang datang menginap itu foto-foto. Lah kan jadi bagus katanya gitu. Nah, jadi pertanyaannya di dalam Keluaran tadi mengatakan jangan ada patung, jangan membuat patung, bahkan jangan menyembah. Memang akhirnya patung itu jadi Allah, jadi berhala, saudara. Ya, tapi kalau hanya sebagai karya seni, kemudian banyak patung, betul? Saudara di rumah kita mungkin juga banyak patung, lalu ada patung Yesus, ya, ada patung Bunda Maria lah dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kalau kita, nah ini hati-hati, ada orang Kristen juga di kamarnya atau di rumahnya ada patung yang besar itu, katakanlah patung Yesus, supaya apa? Kalau dia melakukan kesalahan di jalan atau dosa gitu ya di jalan, ketika pulang dia memandang patung itu lalu Yesus minta ampun ya, aku tadi sudah ngomong kotor, ngomong kasar dan lain sebagainya. Ini juga nggak benar ini saudara. Walaupun patung Yesus, seolah-olah dia ngomong sama patung itu, ya ini yang nggak benar ini. Ya, makanya jangan membuat patung apapun dan ngomong. Ya memang pikirannya dia itu bukan ke patungnya,
ke Yesusnya. Tapi kalau ngomongnya di hadapan patung Yesus itu kan agak aneh dong saudara-saudara, gitu ya, agak aneh. Oke, nah jadi maksudnya apa? Jangan menyembah patung, jangan membuat patung. Ya, kalau saudara lihat ya, slide berikutnya, karena kalau orang itu menghormati, ya apa artinya? Menghormati, artinya menyembah itu kan menghormati dengan mengangkat, ya, sembah memuja sesuatu sebagai Tuhan atau dewa, mengaku di bawah perintah atau takluk kepadanya. Nah, itu yang jelas dilarang. Nah, sekarang berikutnya, kenapa Keluaran 20 ayat 5b tadi dikatakan memang Allah itu adalah Allah yang cemburu. Ya, seperti suami istri kalau nggak cemburu juga repot ya saudara ya. Pasangannya dilirik yang lain, nggak apa-apa, biarin aja. Wah, itu repot saudara. Berarti itu nggak cinta kan gitu saudara. Nah, Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Coba Matius 10 ayat 37 mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini berarti bicara apa ini? Persentase kasih kepada Tuhan harus melebihi yang lain. Ketika diganti, posisi Tuhan yang harus dikasih lebih dari yang lain, dicintai lebih dari yang lain, seperti tadi yang Bapak Ibu sampaikan ya, entah anak, entah pelayanan, entah pekerjaan, entah sosial media kita, entah gadget kita, berarti kita membuat Allah kita itu cemburu. Ya, saudara, waktu membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, kita hamba Tuhan mempersiapkan khotbah berapa lama dibanding waktu scroll handphone kita berapa lama? Ya, jawab dalam hati masing-masing ya. Bisa asik nonton drakor. Nah, ini saudara-saudara ya. Memang ceritanya itu kan memang dibuat penasaran. Episode 1 habis itu lanjut lagi kesuwen, kakean ngomong ini kakean bulet aja. Oh, tahu ujung-ujungnya ke situ. Tapi kan saudara penasaran dong. Ikutin sesi berikutnya, saudara-saudara. Capek loh menuruti kayak gitu tuh, saudara. Nah, pertanyaannya berapa lama kita menggunakan itu ya dengan satunya. Kita sebagai hamba Tuhan, kita belajar firman, merenungkan, besok mau dikhotbahkan nanti bagaimana. Nah, waktu merenungkan ini sama waktu yang ini itu banyak yang mana, saudara? Nah, bisa jadi kita secara nggak sadar membuat Allah itu cemburu pada kita karena kita ternyata punya Allah yang lain. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan jangan membuat patung dan menyembahnya. Memang patung secara fisik tidak kita buat, tapi kalau kecenderungan hati kita bukan pada Tuhan, tapi yang lain, itu sudah menyembah berhala dan membuat Allah itu cemburu. Oke, kita simpulkan dalam perjanjian lama. Kalau begitu berhala di dalam perjanjian lama adalah ya ada fisik bentuknya ya, patung dewa atau sesuatu yang didewakan untuk disembah dan dipuja. Peristiwa yang sangat membuat hati Tuhan sakit itu adalah orang Israel ketika di padang gurun membuat patung lembu emas, kemudian disembah-sembah dan lain sebagainya. Nah, itu konsep saudara pemahaman di dalam perjanjian lama. Kalau ditanya sekali lagi untuk zaman perjanjian baru, apalagi zaman modern sekarang, apakah masih pakai patung-patung itu? Mungkin tidak, saudara. Bahkan gereja kita juga sudah nggak ada patungnya ya, saudara. Yang Protestan, Pentakosta kan nggak ada salib, ya salibnya kosongan, nggak ada Yesus yang disalib ya, nggak ada, saudara. Tapi coba kita merenungkan sekarang dalam perjanjian baru. Coba kita lihat di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu. Ada satu kata Yunani yaitu epitumiai. Itu artinya keinginan. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya asal dosa itu dari mana? Kalau seusia saya yang dulu masuk STT, ada satu buku judulnya Ikhtisar Dogmatika. Yang nulis kalau belajar zaman itu ya R. Sudarmo. Ya, penerbitnya BPK kalau sampai apa, saudara. Di situ ada satu bagian pertanyaan asal dosa itu dari mana? Jawabannya
kok baca buku itu ya? Misteri kan? Gak disebutkan dari mana. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab atau pemahaman Bapak Ibu yang sudah sekolah teologi, asal dosa dari mana kira-kira? Yang jelas bukan dari aku, Pak. Ya memang bukan dari saudara, tapi asal mula dosa dari ada orang enggak ya? Dari iya coba baca ayat yang ini. Ya, ayo satu baca Kejadian 3, satu Yosua 7, satu Yakobus 1. Coba yang sudah menemukan Bapak Ibu, seorang boleh membaca. Yang satu Yosua 7. Bisa minta tolong dibacakan Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihatnya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakan. Ya, jadi Hawa itu tidak ditinggalkan oleh Adam. Ya, jadi kalau tidak baca Alkitab dengan teliti itu kan khotbahnya, suami-suami jangan tinggalkan istrimu. Jangan dibiarkan jalan ke mall sendirian, nanti bisa berdosa. Loh, Adam dan Hawa itu suaminya dari mana? Ya di sampingnya. Saudara ya. Jadi ada di situ. Nah, perhatikan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ada frasa menarik hati. Berarti kan ada keinginan toh, saudara. Oke, sekarang satu lagi Yosua 7. Ini mirip ini Bapak Ibu. Tentang akan itu ya. Yosua pasal 7 ayat 20. Sudah ketemu? Yosua 7 ayat yang ke-20. Ya. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaranku jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Maka aku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Ya, terima kasih Pak. Jadi ada kalimat mirip ya. Hawa melihat, kemudian akan juga melihat. Setelah melihat apa? Tertarik. Kalau Hawa, kalau akan, aku mengingininya, lalu tindakan. Aku ambil, aku sembunyikan dan lain sebagainya. Oke, sekarang perjanjian baru. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuat, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, makasih. Jadi Bapak Ibu, dikatakan asal mula dosa adalah keinginan. Seringkali kita menyalahkan iblis ya. Ya toh? Oh ini gara-gara iblis makanya aku berdosa. Iblisnya berkata, loh kok gara-gara aku? Ya makanya kamu melakukan, punya keinginan sehingga melakukan. Ya jadi kamu berdosa bukan aku. Ya seringkali gitu ya Bapak Ibu ya. Iblisnya yang disalahkan. Tengking-tengking, dalam nama Yesus keluar. Loh iblisnya sudah di luar saudara. Tapi masih di tengking-tengking gitu. Nah kadang-kadang begitu. Nah jadi Bapak Ibu perhatikan, keinginan, bahkan dikatakan keinginan yang berlebihan itulah sumber dari dosa.
Bahkan dikatakan dalam konteks ini adalah sumber dari penyembahan berhala. Untuk lebih jelas lagi, coba ada beberapa kalimat yang saya kutip ya Bapak Ibu. David Arthur Paulison, dia berkata begini, jika penyembahan berhala adalah kata yang khas dan meringkas penyimpangan kita dari Allah dalam PL, maka keinginan yang berlebihan tadi adalah kata yang khas dan meringkas penyimpangan yang sama dalam PB. Keduanya adalah ringkasan masalah semua manusia. PB menggabungkan konsep penyembahan berhala dan konsep keinginan yang berlebihan dan mengontrol hidup. Penyembahan berhala menjadi masalah hati, metafora atau gambaran dari tuntutan hawa nafsu, hasrat, kerinduan dan ketamakan manusia. Sebagai contoh, coba slide berikutnya. Mengenali berhala Anda. Pertanyaan yang sering ya, mengapa terpaksa berbohong? Pernah? Wah, ini saudara. Toh, yang kedua, mengapa gagal mengasihi? Mengapa gagal melakukan firman? Mengapa gagal ini? Pernah? Oke, yang ketiga. Nah, ini yang terjadi tadi ya. Mengapa tidak menepati janji? Kita kan janjinya pertemuannya jam berapa? Enggak tahu Pak. Oke, enggak tahu ya sudah aman. Jam 9 ya Pak ya. Kenapa datang 9:15? Kenapa datang 9:30? Nah ini contoh aja. Kalau di jemaat kan banyak alasannya ya Pak ya. Yang gembala-gembala kan masih tahu kan jemaat yang model telatan, bukan teladan, telatan. Ada? Nanti alasannya apa? Ini kan punya anak kecil kayak Pak Tim itu nggak pernah punya anak kecil langsung gede kayak gitu. Sama gitu kan sudah. Loh, saya nggak pernah punya anak kecil. Gitu ya. Apalagi hamba Tuhan, pengerja lagi zaman itu saudara. Bisa nggak solusinya? Jangan sampai anaknya disalahkan terus. Ini gara-gara anak kecil ini repot lah, belum menyiapkan susunya, bajunya. Loh, sini rek tak kandani, saya bilang gitu ya. Dulu saya punya anak kecil. Solusinya ibadah pagi jam 8, nah ini contoh ya Bapak Ibu ya. Sabtu sore disiapkan. Saya sama istri ngomong sama anak-anak, besok pakai baju apa? Siapin sekarang. Terus kaos kakinya, sepatunya, siapin sekarang. Nah ternyata kebiasaan itu sampai hari ini mereka terapkan. Ya, nah akhirnya apa? Ketika besok pagi sudah mandi, sudah siap semua berangkat. Tapi ada juga yang tetap aja disalahkan. Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu juga, kenapa kok datangnya terlambat gitu ya? Ini contoh saja ya, contoh. Sehingga tidak bisa menepati janji. Alasannya kan ada aja. Coba apa kira-kira? Bani gembos Pak. Nah, oke ya. Ya sudah WA sama ketua panitianya, maaf nih, gitu ya saudara-saudara. Atau apalah. Sebenarnya itu kan alasan pembenaran bukan. Sebenarnya dari lubuk hatimu yang terdalam, itu yang jadi alasan utamanya sebenarnya. Apa kira-kira? Oh masih muter dulu, oh masih ada urusan ini, oh masih ada ini, oh masih ada ini. Kenapa? Karena menganggap ini bukan hal yang prioritas. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau segala sesuatu kita anggap sudah komitmen, ya itu prioritas, tapi kita tidak lakukan. Nah ini masalahnya ada di dalam hati kita, betul? Jadi ada keinginan yang berbeda. Nah jadi itu alasan yang anak, alasan yang bangun kesiangan, alasan yang rumahnya jauh. Coba kalau rumahnya jauh gimana solusinya? Coba di jalan-jalan itu. Lon, kalau berangkat kalau mau buru-buru harus berangkat. Nah, iya kan? Jadi itu kan hanya alasan pembenaran. Alasan utamanya bukan itu sebenarnya. Bapak Ibu. Nah kalau kita mau pelajari ini, ternyata hamba Tuhan juga nggak lepas ya, nggak lepas dari yang begitu-begitu. Nah apa bedanya dengan orang di luar sana? Yang minta pembenaran, minta dimaklumi gitu ya. Nah harusnya kalau menyadari tidak bisa komit di situ, tidak bisa konsentrasi di situ, harusnya apa?
Aku nggak sanggup. Ya mengundurkan diri. Tapi kan nggak bisa mengundurkan diri. Nah, nanti kita akan lihat ya, saudara-saudara. Oke, lihat berikutnya. Jadi mengapa hidup memikirkan diri sendiri? Mengapa? Banyak sekali pertanyaan. Lihat berikutnya. Nah, mungkin alasannya ini, Bapak Ibu. Oke? Nah, alasannya adalah, nah, Pak, kan manusia itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, Pak. Kita ini kan berdosa. Betul ya, Bapak Ibu ya? Tolong dong dimaklumi, ya. Dimaklumi terus, saudara. Kenapa kok kelihatan? Ya maklum lah, anaknya papa, cilik-cilik lagi. Ya maklum. Ya, masa maklum terus? Ya sudah. Kan harus ada perubahan, saudara. Apalagi dia melayani Tuhan, apalagi dia guru sekolah minggu, apalagi dia majelis, apalagi dia pengurus, mama. Masa dimaklumi terus? Ya oke, berikutnya. Jadi sebenarnya bukan masalah kelemahan, masalah penuh keterbatasan, tapi sebenarnya apa? Ada sesuatu, sama-sama baca 2-3. Ada sesuatu di samping Yesus Kristus yang rasanya harus kita punyai supaya kita bahagia. Ada sesuatu yang lebih penting untuk hati kita dibandingkan Allah. Ada sesuatu yang memperhamba kita dengan keinginan yang berlebihan. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang kita anggap kalau ini tidak dilakukan, saudara, jadi itu lebih penting dibanding yang lain. Nah, kita nggak mantap lah istilahnya. Itu sudah jadi apa? Karena kata kuncinya tadi apa? Punya keinginan. Ya Tuhan memberi keinginan kepada kita, tapi keinginan yang seperti apa ya dalam konteks ini? Coba berikutnya, untuk memperjelas ya. Nah, Thomas Cole, setiap insan hidup dengan nilai tertentu yang membuat hidupnya bermakna. Seringkali kan kita berkata, hidup harus berguna, hidup harus bermakna. Nah, sekarang masalahnya supaya bisa bermakna, supaya bisa berguna itu dengan cara apa? Saya berharap ini materinya lebih mengerucut, nanti terakhir Bapak Ibu bisa menyimpulkan ya, saudara. Kita simpulkan bersama. Nilai adalah setiap hal baik dalam ciptaan, semua ide, relasi, objek atau pribadi yang menarik baginya yang membuat merasa bermakna. Nilai-nilai ini bersaing, biasanya akan ada yang dijadikan sebagai nilai utama, lalu nilai-nilai lain diukur berdasarkan yang utama. Terus, ketika suatu nilai yang terbatas ditinggikan menjadi yang utama dan dibayangkan sebagai sumber makna yang tertinggi, itu berarti orang yang bersangkutan telah memilih suatu berhala. Sebenarnya yang harus ditinggikan, yang harus dimaknai lebih tinggi itu kan Allah saja. Tapi kalau bergeser dengan yang lain, berarti sudah memilih yang namanya suatu berhala. Seseorang punya suatu berhala ketika apa yang terbatas nilainya dipandang sebagai sesuatu yang tampaknya ia tidak bisa hidup bahagia. Oke, slide berikutnya untuk memperjelas tadi ya. Richard Case. Segala sesuatu punya potensi menjadi berhala. Jika demikian, bagaimana kita menentukan apakah sesuatu itu sedang atau sudah menjadi berhala? Berikutnya. Begitu kesetiaan kita kepada hal itu membawa kita untuk sama-sama tidak menaati Tuhan, kita ada dalam bahaya membuatnya menjadi berhala. Berhala dapat berupa sebuah benda, properti, pribadi, aktivitas, peran, institusi, harapan, citra, ide, kesenangan, pahlawan, dan sebagainya. Jadi nanti kita lihat berhala dalam hati itu ternyata sangat banyak, saudara. Sekarang zaman media sosial ya. Saya sama Pak Bambang, saudara nggak akan ketemu cuplikan khotbah ada di Facebook muncul, di Instagram muncul, di TikTok muncul, itu nggak ada. Kalau seandainya ada pun bukan kerjaan saya sama kerjaan Pak Bambang. Berarti ada tim ya, seperti gereja lain itu loh Bapak Ibu. Berarti ada timnya ya. Oke. Pernah nggak suatu saat kalau saudara jadi hamba Tuhan pernah merasa begini, loh kok tidak ada yang upload cuplikan khotbahku ya? Saya sih nggak pernah merasakan kayak begitu.
Mau dibuat tampil apa tidak, ya waktunya tampil renungan 3 menit ya oke lah. Tapi kan ada yang terus-menerusan gitu ya Bapak Ibu ya. Pernah enggak suatu saat ada hamba Tuhan merasa begini, loh kok khotbahku nggak ada yang posting ulang ya, nggak ada yang upload ya, yang pendek-pendek kok nggak ada, biasanya kan ada, ini kok nggak ada ya. Terus suatu saat hatinya ini jadi mangkel saudara. Yang lain berseliweran, khotbah yang gak karu-karuan, yang isinya sampah berseliweran saudara. Ini khotbah sing bener, yang alkitabiah, yang kristosentris, kok nggak ada? Muncul enggak? Loh, iya, ini khotbahku sing bener kok nggak ada yang posting ulang ya? Nah Bapak Ibu, hamba Tuhan itu ternyata sudah punya. Ya, bukan berarti nggak boleh, tapi ketika, nah ini masalah apa? Berarti hati, masalah apa? Motivasi. Jadi tujuanmu tadi itu tampil di media sosial itu apa sebenarnya? Memberitakan firman? Alasannya aja memberitakan firman. Ternyata tujuannya adalah cari subscriber, cari pengikut, cari wah. Bapak Ibu lihat ya. Ini sudah ngomonginnya hamba Tuhan, ternyata hamba Tuhan pun ada keinginan. Nah, saudara, gitu ya. Benar, saya terus terang. Kamu mau posting mau tidak? Malah ada satu ibu di tempat kami ya, di luar sepengetahuan saya, justru saya dikasih tahu sama adik saya. Kodit, khotbahmu cuplikannya muncul. Short video itu loh. Yang nonton ribuan. Baru kali ini ditonton ribuan. 2000 sekian gitu ya. Oh ya, kok malah aku nggak tahu. Ini lo tak kasih tahu. Oh ternyata, oh iya. Ini kerjanya siapa ini gitu ya. Wah memang ada satu ibu yang, ya Pak Tim ini bagus, saya potong, saya jadikan short video. Ya sudah, itu aja. Yang saya nggak tahu. Saya tidak berkata, Bu tolong ya, kalau ada lagi bahkan semua videoku tolong di-cut, kemudian tampilkan short-short gitu. Nah kalau saya sudah ngomong begitu Bapak Ibu, berarti hatiku nggak beres. Tujuannya apa? Supaya ditonton ribuan kali. Kalau yang nonton 10 gimana perasaannya? Dibanding yang nonton 2000 sekian, 3000 sekian. Coba seneng mana coba? Ya ribuan kali tuh ya. Nah Bapak Ibu, untuk hal yang begitu mungkin tidak mudah bagi yang lain. Wah aku gak iso. Ya bahkan khotbah saja kalau yang hadir harus di atas 100. Kalau di bawah 100 aku gak mau datang. Nanti asistenku ya. Hati-hati. Ini masalah di dalam hati kita yang bergejolak terus Bapak Ibu. Nanti solusinya apa? Sesi kedua Pak Bambang yang akan menyampaikan. Oke, coba sekarang kalau begitu berhalanya apa? Dosa di balik dosa. Ya, ditinggalkan buku itu Bapak Ibu kurang bukunya kalau mau beli ya, bahasa Indonesia ya. Coba hidup atau saya baru berarti bila saya mempunyai kekuasaan dan pengaruh atas orang lain. Ini biasanya berhalanya pemimpin. Kok seminggu? Ini berhalanya pemimpin. Dosa di balik dosa yang tidak kelihatan. Ya, sudah mulai menangkap Bapak Ibu yang dimaksud dengan tema sesi ini. Dosa di balik dosa berhala dalam hati yang tidak kelihatan. Ternyata apa? Berhala kekuasaan. Karena pemimpin dia berkuasa, punya power, gitu ya. Semua harus menuruti dia, semua harus tunduk, taat, takluk, saudara. Kalau enggak, apa yang terjadi? Lanjutin sendiri ya. Bahkan ada hamba Tuhan yang info saya, Pak Tim, jangan mau kalau kedatangan satu keluarga itu. Hah? 5 orang loh, anaknya 3. Cari satu jiwa itu susah minta ampun. Ini kedatangan 5 orang, saya disuruh ngusir Bapak Ibu. Ini gembala model apa? Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Kalau menurut dia sudah datang, pergilah. Ini kan repot ini saudara. Saya tanya kenapa? Cerita. Ini papai mokong, istrinya apa lagi?
Gak iso diatur. Jadi ini bukan domba tapi kambing, nanduk-nanduk. Katanya gitu saudara. Jadi nanti Pak Tim jangan sampai ditanduk juga. Buktinya bertahun-tahun sama saya aman-aman saja, baik-baik saja tuh. Berarti hamba Tuhan itu dia mau dihormati, mau dihargai, mau apa? Benar-benar kekuasaannya itu diakui gitu. Memang Tuhan memberikan kepercayaan otoritas pada kita sebagai pemimpin, sebagai gembala anak-anak. Tapi hati-hati Bapak, jangan sampai kita menyalahgunakan yang namanya kekuasaan itu. Ada satu buku dengan judul Pelecehan Spiritual. Pelecehan spiritual. Nanti sarannya di situ adalah bagi pemimpin yang melecehkan dan bagi anak buah yang dilecehkan. Saya termasuk anak buah yang dilecehkan. Saya baca waktu gembala saya ulang tahun tak hadirin buku itu. Saya berharap dia membaca dan bertobat. Tapi dengar-dengar sampai hari ini tidak pernah bertobat. Semua pengerjaannya pergi semua. Silih berganti. Bapak Ibu, saya paling lama 4 tahun di situ ngempet. Ya ada saatnya. Nah Bapak Ibu, pelihara kekuasaan. Malah dia memberi nasihat kepada saya, Tim, besok kalau kamu jadi gembala, pilihlah orang-orang, jadikan pengurus atau majelis, atau penatua, atau rekan hamba Tuhan, yang nurut kamu semua. Yang nggak nurut, jangan kamu pilih. Ini yang pertama tuh Bapak Ibu. Bahaya nggak kira-kira? Akhirnya jemaat generasi yang bersama dengan saya waktu itu sampai hari ini sudah nggak ada semua. Bahkan yang lebih ngeri itu adalah rumah ibadah urunan milik jemaat, terakhir-terakhir diganti milik pribadi tanpa sepengetahuan generasi kita. Ya, tidak mendoakan sih biasanya yang salah makan uang persembahan itu kena stroke. Ya, nah ini berhala kekuasaan. Yang kedua, hidup atau saya baru berarti bila saya dicintai dan dihormati oleh orang. Jadi ada tipe apa ini? Gila, hormat, gila kedudukan. Kalau aku tidak punya jabatan itu ada yang kurang. Terus ketika diberi jabatan, bisa melakukan nggak? Nggak bisa. Harusnya kalau nggak bisa, saudara kan pasang kualifikasi ya, mau jadi apa umpama, kan ada kualifikasinya. Terus kalau nggak bisa ngikutin, harusnya gimana? Dengan rendah hati berkata, Pak jangan kau jadikan, Bu jangan kau jadikan. Kenapa? Aku nggak memenuhi syarat, aku nggak bisa ngikutin itu. Tapi yang terjadi apa? Nggak apa-apa. Yang penting aku menjabat walaupun tidak bisa mengikuti aturan itu. Tetap, kenapa? Kalau aku menjabat itu rasanya aku bisa diterima. Keren. Lihat Bapak, itu namanya berkata penerima. Gak lihat tuh. Kerennya kita begitu kan? Yang ketiga, hidup saya baru berarti bila saya bisa menikmati kesenangan hidup yang seperti ini, hidup dengan kualitas tertentu. Berhala apa? Kenyamanan. Seringkali hamba Tuhan berkata, ayo keluar dari zona nyaman. Betul? Zona enak itu, ayo keluar dari sana. Sebab kalau sudah keenakan di sini, repot. Jadi berhala. Berikutnya apa lagi? Hidup saya baru berarti bila saya bisa menguasai hidup saya dalam bidang apa saja. Kalau nggak ada saya, nggak jalan. Apalagi ini mau Natalan, coba lihat. Kalau saya nggak jadi ketua panitia, nggak jalan. Coba kalau aku nggak jadi ketua Korea itu, Korea belepotan. Bisa ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, suara males. Suara 4,5. Nah, ya, hidup saya baru berarti bila orang-orang bergantung pada saya dan membutuhkan saya. Jadi apa ini?
suka jadi berhala juga. Ya, masih ada hubungan nomor 4. Slide berikutnya. Ayo cepat ya. Hidup saya baru berarti bila ada orang yang melindungi dan memastikan saya baik-baik saja. Berhala ketergantungan. Enggak apa-apa, ada dia kok, dia nanti yang backup. Ada orang yang begitu kok. Jadi istilahnya apa? Hamba Tuhan atau orang ini atau karyawan ini cari muka. Jadi walaupun nanti ada kesalahan lah atau ada hal yang tidak atau kurang bijaksana, tapi karena ada orang itu aman. Kira-kira dalam lingkungan sinode hamba Tuhan itu ada yang begitu nggak ya? Sudah punya muka, cari muka lagi saudara-saudara. Wih, ini ngeri saudara. Makanya di dalam pelayanan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, kalau ada yang begini-begini, wah, susah saudara. Ya? Ada berhala saudara. 7. Hidup saya baru berarti bila saya sepenuhnya bebas dari tugas dan tanggung jawab untuk menjaga seseorang, kemerdekaannya, berhalanya. Hidup saya baru berarti bila saya sangat produktif dan bisa menyelesaikan banyak hal. Semua diambil, semua ditangani. Kamu tuh enek, kamu tuh lambat, sudah. Atau sudah diserahkan orang-orang, nah ini kan musim Natal ya Bapak Ibu ya, sudah diserahkan ketuanya seksi ini. Saya tahu kan masih ada waktu, biarin aja mereka bekerja dulu. Kan ada waktunya, ada batasnya sekian kan gitu loh saudara. Wah, kesuan. Wah, bilang ini semua saudara. Lah apa artinya bentuk panik? Ya kita lakukan ya, bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Berhala bekerja. Hidup saya baru berarti bila saya dikenali karena pencapaian saya dan saya melakukan pekerjaan saya dengan sangat baik. Berhala pencapaian. Hidup saya baru berarti bila saya memiliki level kekayaan tertentu, kekayaan finansial dan harta benda yang sangat bagus. Berhala apa? Material. Kadang saya sedih kalau ketemu hamba Tuhan kota besar ya. Selalu pertanyaannya apa? Kamu sudah ganti mobil belum? Masa mobilmu makan rumput melulu? Sekali-kali yang makan daging. Tahu kan? Aduh, itu gak enak itu omongan itu. Mobil kok zebra makan rumput, mbok makan daging apa itu? Panther kan gitu. Itu dulu ya. Saudara. Sekarang udah ganti. Ya. Ini berhala ini, saudara. Saya juga dipamerin ini sama gereja ini. Pak Tim, besok khotbah kan? Iya. Mana PPT-nya Pak? Mumpung Videotronnya baru. Kumpet deh Pak. Jadi nanti Pak Tim yang pertama kali pakai. Ini nenyak pengeje ini maksudnya. Ini apa ini saudara? Ya. Jadi besok Pak Tim khotbah terpaksa Pak. Kayaknya Pak Tim duluan ya. Saya nggak masalah mau LCD, pokoknya bisa tayang aja sudah. Dan pokoknya bisa klik aja sudah. Ini kan nggak bisa klik, makanya agak menderita saya. Karena terlalu jauh ya jaraknya. Ya, Bapak Ibu. Karena memang ini jadi berhala juga ini ya. Kalau nggak ada ini, nah ini ya Bapak Ibu. Saya kalau nggak ada ini rasanya ini jadi berhala juga. Ya tapi ada nggak tahu di belakang itu ya. Nah jadi Bapak Ibu lihat ya, itu juga merupakan berhala ya. Terus apalagi saudara, nah kegiatan pewarna terlalu banyak jadi apa? Berhala. Semua sampai Senin pelayanan terus. Berhalamu itu ya pelayananmu itu. Allahmu itu ya pelayananmu itu. Allahmu adalah ya pekerjaanmu itu. Kita bisa bagi waktu. Makanya kita itu memaklumi, Pak, nggak bisa datang, ya wes. Tapi yang lain datang ya, ya. Tapi celakanya jemaat itu nggak ada yang datang. Ya, kalau sudah dikasih kesempatan, kalau nggak bisa datang ini yang ini ya, nggak datang semua. Ini yang repot saudara-saudara ya. Nah jadi Bapak Ibu lihat, ya. Terus apa lagi? 12. Hidup saya baru berarti bila orang yang saat ini ada dalam hidup saya dan senang hidup bersama dengan saya. Berhala individu tertentu ya. Terus satu sisi yang lain, hidup saya baru berarti bila saya tidak terikat aturan agama dan bisa hidup dengan nilai moral saya sendiri. Berhala apa? Tidak beragama.
Yang penting aku ini kan baik. Aku tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah makan duitnya orang. Kalau dikatakan aku berdosa, ya aku masih lebih baik daripada dia. Nah, kalimat ini saya temui ketika pelayanan di RW. Paling saya ini memang jahat, tapi saya ini masih lebih baik daripada dia. Saya itu difonis 5 tahun, dia 10 tahun. Saya itu hanya pengedar, dia itu bukan hanya pengedar, tapi dia juga bandar, dia juga pemakai. Jadi kan aku masih lebih baik daripada dia. Coba menghadapi orang begini gimana? Ada orang-orang yang model begini, aku masih lebih baik daripada kamu kok. Jadi yang berdosa yang mana sebenarnya? Ukurannya dosa itu seperti apa? Oh, panjang ya. Nah, jadi berhala apa? Tidak beragama. Apalagi dia yang beragama, coba melakukannya begitu. Ya toh, Indonesia ini kan negara nilai tertinggi apa? Beragama. Tapi lihat, nah ini kalau sudah di luaran sana itu, ya Bapak Ibu. Oke, hidup saya baru berarti bila, nah ini berhala, rasial, kesukuan. Ya seringkali saya dikasih tahu kalau GBD itu akan mau racuni Pak. Ya memang gitu ya. Ya kalau GKJ itu ya banyak jawabannya. Ya memang. Ya memang kita harus seperti yang dikatakan kitab Galatia ya. Sudah tidak ada lagi perbedaan laki dan perempuan, Yahudi dan non Yahudi. Betul? Saudara, kaya miskin semuanya satu dalam tubuh Kristus. Tapi kenyataannya iya. Berarti kita semua harus bertobat. Kita masih juga memposisikan suku juga. Ya. Oke. 15 hidup saya baru berarti bila saya bisa menjadi bagian dari kelompok tertentu, sosial, atau yang lain, berhala, komunitas terdekat. Ini juga ada yang senang begini nih, senang ikut arisan atau alam macam-macam lah begitu. Panitia apa, organisasi yang dia boleh sih. Memang ada orang yang nggak senang, tapi kalau kebablas berlebihan, nah itu yang jadi berhala. Yuk terakhir 5 lagi, ada 20 berhala mungkin bisa ditambah. Nah hidup saya baru berarti bila anak-anak saya atau orang tua saya bahagia dan bahagia bersama saya. Berhala apa? Keluarga. Bisa? Bisa. Hidup saya baru berarti bila saya menemukan pasangan hidup yang tepat dan mencintai saya. Bisa jadi berhala pasangan hidup. Ngeri ya. Suaminya bisa jadi berhala, istrinya bisa jadi berhala. Hidup saya baru berarti bila saya terluka, punya masalah sehingga saya merasa layak dicintai atau bisa menebus rasa bersalah saya. Bahaya, berhala, penderitaan. Ada tipe orang model begini. Aku tuh begini, jadi harus memahami saya. Aku begini harus tolong saya. Aku begini harus. Jadi berhala juga sih. Ya, hidup saya baru berarti bila organisasi sosial atau politik yang saya dukung makin maju, makin berpengaruh, makin kuat. Berhala ideologi. Hidup saya baru berarti bila saya memiliki penampilan atau bentuk tubuh tertentu. Berhala penampilan. Nah ini hati-hati ya. Gereja, panggung. Coba. Musim YouTube sekarang ini kan berlomba-lomba yang bagus, betul. Dengan berbagai cara. Bukan tidak boleh. Tapi kalau sudah yang namanya berlebihan, keinginan yang berlebihan, saya masih ingat ketika sebelum COVID ya Bapak Ibu, saya kaget waktu saya khotbah tiba-tiba ada asap kemuliaan Tuhan nyembur. Terus lampu gitu ya Bapak Ibu ya. Sebelum glamor kayak sekarang Bapak Ibu, dulu sebelum musim YouTube kayak gitu, itu gereja itu udah pasang kayak begitu. Ketika selesai ibadah, ngobrol sambil makan, Pak, kenapa panggung itu saya nggak tanya loh Bapak Ibu. Gembalanya yang ngomong, kenapa panggung itu saya desain hias sedemikian rupa. Iya Pak, sampai saya kaget tadi ada asap kemuliaan yang nyembur tadi. Itu sekali sembur Pak, 250.000. Tapi piro nyembur 10. Di tengah pujian sama Tuhan. Terus lampu
Itu sekali putus 2.500.000. Terus saya tanya, untuk apa semuanya itu Pak? Ya, supaya jemaat itu datang menikmati yang namanya ibadah. Saya mau menyenangkan hati jemaat supaya mereka nyumbang tidak sia-sia. Ini ada buktinya. Oh betul, nyumbang tidak sia-sia ada buktinya, betul ya. Tapi motivasinya supaya jemaat itu betah, bertahan, apalagi kursinya empuk, enak, AC-nya dingin, ini tidak ada AC-nya ya, ABCD yang ada, angin berobos campur debu, gitu ya. Wah, itu pasti jemaat kita. Parkirnya luas, ini gak ada parkirnya ya. Gereja udah gitu mikirnya. Bapak Ibu Saudara ingat, semuanya jadi apa ya? Jadi berhala. Berhala penampilan. Oke, nanti kita diskusikan seberapa Pak batasannya. Sebab kalau nggak dia masuk Natalan itu kosongan Pak. Ya, masuk nggak ada hiasan begitu. Ya lah, ada yang begitu ya. Pohon Natal masuk nggak ada Pak. Pohon Natalan. Yang sebatas apa? Bapak Ibu bisa lihat ya, nilai seperti apa. Kalau kita punya keinginan berlebihan dan motivasinya itu selain Tuhan, kita sudah punya berhala di dalam hati kita. Gereja yang saya ceritakan tadi itu kira-kira Tuhannya itu benar Yesus atau yang lain? Saya hanya mendengar saja, oh begitu ya. Pertanyaannya, sudah didesain begitu, jumlahnya tambah banyak kan? Kenapa lebih banyak mati sudah? Nambah enggak? Jadi sebenarnya, apakah benar menyenangkan hati Tuhan? Apa menyenangkan daging kita? Seringkali kita berkata, ayo kita senangkan hati Tuhan dengan pujian yang bagus, AC yang dingin, fasilitas. Tuhan gak butuh semuanya itu. AC-nya dingin itu yang mengalami sejuk dingin itu Tuhan apa saudara? Hah? Musiknya enak, sound systemnya bagus itu, yang denger enak itu Tuhan apa saudara? Kita. Ya bukan berarti ngangin-ngangin, jedar-jedar gitu ya, bukan, ya itu mesti diatur kan gitu saudara. Tapi memang harus ada batasan-batasan. Sebab kalau tidak nanti kita bisa bablas. Jadi keinginan berlebihan dan itu jadi berhala dalam hati. Berikutnya ulang sedikit 2 pengertian ya. Oke, lanjut. Nah, buku itu yang saya maksud Bapak Ibu. Itu kesimpulannya ya. Ternyata ada, nanti filenya bisa di copy aja. Ada berhala, ada sekitar 20 nah itu ya. Oke, lanjut lagi. Belum dibuat atau enggak usah nanti saya kasih filenya ya. Oke, berikutnya. Coba dikit lagi. Oke, nah disimpulkan itu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya dan saudara mencari kekuasaan, nah berharap kekuasaan apa itu? Ingin sukses, ingin berkemenangan, ingin berpengaruh, maka kalau tidak terjadi, bahasanya mimpi terburuk Anda, saudara merasa dipermalukan. Sudah berusaha begini tapi kok, nah orang-orang di sekitar Anda, jemaat merasa apa? Dimanfaatkan. Bukan memberdayakan jemaat, tapi memperdayakan jemaat. Bedanya di mana? Kalau memberdayakan jemaat itu adalah yang tadi nggak bisa melayani bisa jadi melayani, ya. Tapi kalau memperdayakan jemaat, apa saudara? Ya di luar sana itu banyak yang akhirnya kecewa. Kenapa kan? Tak benar. Nah, dia merasa apa? Dikerjain. Itu dia merasa diperdayakan. Nah, bahasa memperdayakan itu kan berjalan iblis. Salah satunya memperdaya, bukan memberdayakan. Ya, oke. Masalahnya apa kalau tidak terjadi? Saudara marah. Kemudian ada berhala lagi yang penerimaan, afirmasi, kasih, hubungan. Kalau nggak terjadi, saudara merasa tertolak, ya kan? Terus teman-teman di sekitar terperangkap, lalu saudara jadi apa? Penakut. Gak ada terima aku ini. Nyaman. Ya, kalau nggak terjadi, stres. Ya, saudara. Lalu teman-teman yang lain diabaikan,
terus akhirnya apa saudara? Bosan. Nah ini ya, kalau stresnya berlebihan masuk ke distress, depresi karena keadaan di luar itu, maka ini yang terjadi ya. Makanya sangat gampang apa? Bunuh diri. Wah, ini sudah gak ada harapan lah, gak ada yang terima, sudah gak berkuasa lagi, ya udah stres ini. Yang terakhir bayar, ini ya, berhala kontrol, disiplin. Tidak pasti akan tidak terjadi. Lalu orang-orang di sekitar itu merasa dihakimi, kemudian kita khawatir. Oke, slide terakhir. Nah, tadi yang Bapak Ibu sampaikan ya, ini bisa jadi berhala. Makanya yang aman ya sudah, delingnya handphone atau apa matikan semua. Jadi kalau nggak diangkat ya saudara ngomong aja, oh nggak denger kok, ya memang nggak bunyi. Ini Pak Tim ditelepon berkali-kali kok nggak direspon, nggak denger. Duh, kenapa kok nggak denger? Memang tidak dibunyikan, dimatikan notifikasinya. Udah. Atau yang kedua sedang ngajar atau apa? Ya, Bapak Ibu, kita disiplin pribadinya di sini ya, saudara. Ini memang godaannya besar. Oke, kita harus jual ya. Coba slide terakhir. Kita baca bersama-sama. Apapun yang menjadi sandaran seseorang, apapun yang menguasai pikirannya, apapun yang mengatur perasaannya, apapun yang menjadi tujuan utama kesenangannya, itulah Tuhan. Kita punya sandaran siapa? Yang menguasai pikiran siapa? Yang mengatur perasaan kita itu siapa? Dan yang menjadi tujuannya, kalau itu kesenangan kita, keinginan kita, memuaskan hawa nafsu kita, itulah Tuhan kita. Jadi kita ternyata punya berhala-berhala dalam hati kita. Hari ini kita sadar, kita bertobat, ampuni Tuhan, aku sudah salah. Berapa menit, berapa jam, mungkin besok, kira-kira muncul yang lain nggak? Muncul nggak Bapak Ibu? Muncul. Slide terakhir. Sama-sama. Waspadalah supaya pelayananmu kepada Allah tidak menjadi bahan bakar bagi kesombonganmu. Semakin banyak engkau melayani, semakin besar godaan untuk merasa diri Nah, kiranya Tuhan boleh menolong kita. Kalau berhala-berhala itu selalu muncul dalam hidup kita, maka kita perlu yang namanya percaya dan bertobat. Arti percaya itu bukan sekedar aku sudah percaya Yesus, selesai. Enggak. Itulah yang nomor satu tuh saya kaget Bapak Ibu. Itu berat loh. Visi GPDI sejahtera itu loh. Menjadi gereja yang hidup dalam kebenaran firman Allah dan doa. Ini wangel Bapak Ibu. Bukan hanya jemaat, hamba Tuhannya juga ya. Menjadi gereja yang hidup dalam kebenaran firman Allah dan doa. Apa artinya? Menjadi gereja yang hidup dalam kebenaran firman itu apa? Kalau gereja tempat kami itu adalah menjadi dewasa dalam iman. Kedewasaan. Nah, untuk bisa dewasa, untuk bisa hidup dalam kebenaran, dalam firman, hidup dalam kebenaran firman, apalagi ditambah apa? Berakar di dalam Kristus, mirip sebenarnya, bertumbuh di dalam iman dan kasih, serta berbuah bersama di dalam pimpinan Roh Kudus ya. Semua yang mengerjakan Roh Kudus. Coba, ini bisa dicapai dengan cara apa ini saudara? Mirip Pak, GBD Sejahtera sama GBD Grafa mirip Pak. Mirip, kedewasaan kan tujuannya ada berakar, ada bertumbuh. Orang ingin berbuah, berbuahnya lebat lagi, tapi nggak pernah bertumbuh. Bisa? Mustahil. Lalu bagaimana bisa bertumbuh kalau tidak mengakar ke bawah? Seringkali ingin bertumbuh ke atas, tapi lupa tidak mengakar ke bawah di dalam Kristus. Bisa? Mustahil.
Nah, dengan cara apa bisa berakar, bertumbuh, berbuah? Hidup di dalam kebenaran firman. Dengan cara apa? Ini yang dihindari. Wes lah Pak, gak usah ngomong itulah Pak. Loh, kalau tidak ada di Alkitab, saya tidak akan ngomong. Amin, saudara. Yang di Alkitab itu yang kita sampaikan. Kalau itu tidak ada di Alkitab, saya tidak akan bisa. Karena itu ada di dalam Alkitab dan yang ngomong Tuhan Yesus, berarti tidak kita tolak. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yang tidak boleh kita hindari. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus. Apa itu Bapak Ibu? Untuk mencapai ke visi. Apa itu? Belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Belajarlah kepadaku. Kalau seandainya saudara punya kosakata yang lain selain belajar, takkan. Karena kan orang mengatakan apa? Menghindari yang namanya belajar. Pak, Senin sampai Sabtu itu wis mumet kerjaan, kok suruh belajar firman lagi? Lah terus tujuanmu datang ke gereja itu apa? Terus kita yang menyampaikan firman, kalau kita tidak mengajar firman, terus kita mau ajarkan apa? Saya melihatnya begitu saja. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu bisa dihindari atau diganti? Diganti apa coba? Pergilah, ajarlah loh, kembali lagi amanat agung, saudara-saudara. Bahasanya apa? Pemuritan, matetes, murid Kristus. Ya, murid matetes itu tidak jauh dengan yang namanya belajar. Kita semua pernah belajar. Bahkan sekarang ini belajar bersama ya, saudara-saudara. Memang medianya banyak. Masa Pak belajar itu harus di kelas? Ya memang enggak Bapak Ibu. Ada outing class ya toh. Kita belajarnya keluar, oke. Tapi kan tetap yang namanya belajar. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, maka itu tidak bisa memperbarui hati kita yang penuh dengan berhala-berhala itu tadi. Jadi dengan percaya dan bertobat, kata bertobat di sini adalah berubah. Betul, saudara? Berarti percaya terus dan berubah terus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Injil, pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, pembaruan yang dikerjakan oleh firman, itu yang terus-menerus mengoreksi, mengikis keinginan kita. Ketika muncul tanda itu jadi berhala dalam hatimu, ketika Injil mengubah, memperbarui, kita disadarkan, akhirnya kita bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, atau saya kembalikan ke moderator dulu ya.